Oh iya. Baik, Pak. Ini ya. Izin pakai, boleh pakai ya. Terima kasih. Yang mana ini? Yang besar apa yang kecil? Ya. Pas. Bagus sih. Pas. Kurang turun. Pas. Oke. Udah seperti orang Jogja. Wes. Kita bisa lihat. Oke. Langkahnya, Pak. Sudah pun datang, yang dinanti sudah pun tiba, supaya waktu tidak terbuang. Batu kecubung berwarna ungu ditata berlian batu bermutu. Ada taman siswa menyambut tamu. Ini adalah hari yang sangat berbahagia karena beberapa alasan. Pertama, ini adalah hari ulang tahun. Jangan pernah kita lupa dari saya sudah 2 hari ini muter-muter di Solo dan Jogja melihat dan memonitor pelaksanaan PPKM terbatas. Ini udah perjuangan kami selama 8 bulan. Kami mencoba membuka sekolah, udah sukses 30% dari sekolah Indonesia terbuka, tatap muka terbatas. Delta varian mengumpuli. Jadi itu kita down sekali itu di Kementerian. Kita lumayan terpukul lah secara mental bahwa kita sudah capek-capek 30% tahu data varian. Tapi begitulah COVID. Tapi alhamdulillah dengan adanya penurunan secara drastis di berbagai daerah, semua level 1 dan 3 PPKM sekarang boleh melaksanakan tatap muka terbatas. Saya ingin pertama klarifikasi dulu nih aturan dari pemerintah pusat, biar tidak ada kebingungan. Ya, pemerintah pusat mengatur 1 sampai 3, level 1 dan 3 itu boleh tatap muka terbatas, ya, dan tidak ada kewajiban harus vaksinasi dulu. Ada kewajiban sekolah yang wajib tatap muka. Jadi level 1 sampai 3 semuanya boleh tatap muka. Tapi ada sekolah yang wajib tatap muka. Itu sekolah yang guru dan tenaga pendidiknya sudah divaksinasi lengkap. Cuma gurunya ya, guru sama tenaga pendidik. Kedua, kita di pemerintah pusat tidak memberi aturan berapa hari sekolahnya. Tidak memberikan aturan berapa jam boleh tatap muka. Aturannya simple, sederhana. Per kelas cuma boleh 18 orang, buat PAUD cuma boleh 5 orang per kelas. Terserah itu sekolahnya mau ngaturnya gimana, mau sekolahnya sore, malam, terserah. Kalau dia mau mengisi semuanya dengan online, yang penting protokol kesehatan dijaga, ya. Nggak boleh ngumpul-ngumpul di kantin, makan-makan buka masker, nggak boleh ekskul dulu, bolehnya sekolah dan maksimal 18 per kelas. Itu aja aturannya. Jadi mohon dipisahkan mana yang aturan daerah spesifik sama yang aturan pusat. Ini merupakan hal yang sangat penting. Jadinya Bapak Ibu guru ya sama kepala sekolah harus mengerti bahwa aturan pusat itu sebenarnya memperbolehkan akselerasi yang secara cepat. Tapi kalau ketahuan ada klaster di sekolah itu, ya sekolah itu ditutup sampai aman lagi. Gitu. Jadinya pinter-pinternya guru, orang tua dan murid menjaga protokol kesehatan. Kalau mereka, saya sudah berbicara sama berbagai macam murid, guru, semuanya luar biasa senang bisa sekolah. Tapi jangan euforia, jangan sampai menjadi klaster baru, nanti sekolah itu ditutup lagi. Ya, jadi ini semua ada di tangan masing-masing sekolah. Paksa untuk tatap muka, keputusan akhir itu ada di orang tua. Jangan pernah lupakan itu. Jadi kalau orang tuanya tidak nyaman kirim anak ke sekolah, ya anaknya boleh diperbolehkan PJJ, lanjut. Ya kan? Toh dengan 18 orang per kelas, udah pasti harus ada rotasi kan. Jadinya program PJJ, makanya bantuan kuota kita lanjutkan ya sampai akhir tahun ini. Kedua adalah topik kedua adalah asesmen nasional.
saya salut sama semua kepala-kepala sekolah dan kepala dinas daerah Jogja, sama kemarin saya sama di Surakarta juga. Ternyata komunikasi sangat baik. Semua orang tua sudah tahu untuk tidak stres dengan asesmen nasional, karena tidak ada sama sekali dampaknya kepada muridnya, individu muridnya, dan kepada individu gurunya. Tidak ada dampak sama sekali, sekedar pemetaan. Susahnya itu melepaskan beban UN, beban psikologis UN. Gak ada yang tadi percaya sama kita. Banyak daerah-daerah ketakutan. Malah ada banyak orang tua yang pemakan sama bimbel AKM. Itu paling kasihan. Ada situasi ekonomi terpukul, dia terdorong untuk bayar bimbel untuk anaknya AKM. Padahal gak ada dampaknya sama sekali buat anaknya. Bahkan kepala sekolahnya pun gak akan mengetahui suara individu muridnya. Itu data nggak penting, siapa yang dapat angka apa, yang penting rapor sekolahnya keluar dan menjadi informasi untuk sekolahnya. Jadinya ini ada analogi yang sangat baik dari Mas Nino Dirjen Balitbang kita bilang, AN itu adalah kayak medical check up yang lengkap, tes darah, ronsen, tes gula, semuanya itu dicek kesehatan tubuh. Bukan hanya numerasi dan literasi pencapaian kognitif siswa, kita akan bisa mengukur ketertinggalan kita selama pandemi. Kalau tanpa ada asesmen nasional, dari mana kita bisa tahu sekolah mana yang paling butuh bantuan? Dan yang kedua adalah kita mengetes dan membuat pemetaan dari nilai-nilai Pancasila dan keamanan dan kenyamanan lingkungan sekolah. Kita mau tahu anak-anak kita mengalami perundungan apa tidak, apakah ada faktor kekerasan, ada tekanan, apakah ada faktor intoleransi yang terjadi. Itu semua masuk dalam asesmen nasional. Jadinya buat apa ujung-ujungnya? Ya buat kasih laporan kepada kepala sekolah dan guru-guru. Ini loh sekolah Anda seperti ini. Ini loh yang harus difokuskan, ini kelemahannya, ini kekuatannya, ini dan lain-lain. Ya. Jadi itu adalah asesmen nasional dan kenapa kita harus melakukannya tahun ini. Ketiga adalah saya baru saja berkunjung kemarin melihat guru-guru honorer yang mengikuti tes seleksi P3K. Aduh, hati saya langsung merasa bahagia. Mereka tentunya gugup ya menunggu hasilnya. Tetapi pertama kalinya semua guru honorer se-Indonesia gak perlu ngantri, boleh mengikuti tes seleksi P3K. Ini belum pernah yang terjadi dari 10 tahun ini. Formasi CPNS itu kecil-kecil tiap tahun. Tahun ini tahun pertama 550.000 untuk P3K khusus buat guru honorer. Khusus buat guru honorer. Ini merupakan hal yang luar biasa, bisa 3 kali. Jadi tolong para kepala sekolah di seluruh daerah Yogyakarta untuk mengerti, untuk mendorong semua guru honorernya ikut tes seleksi. Karena sekarang lewat komputer fasilitasnya disediakan, jangan disia-siakan. Belajar dari platform kita, guru belajar berbagi, untuk bisa menunjukkan kelayakannya untuk mendapat kesejahteraan yang setara dengan PNS. Dua program yang sudah viral sekarang. Kalau ini kayaknya saya nggak usah selalu menjelaskan, karena semua kepala sekolah yang saya datangin selalu ngomongnya, wah ini saya belum masuk nih jadi sekolah penggerak. Ya kan, ada guru-guru yang bilang, wah saya belum sempat nih diterima jadi guru penggerak. Jadinya ini dua program ini adalah program yang sangat penting. Guru penggerak dulu saya bahas. Ini merupakan program regenerasi kepemimpinan sekolah kita. Jadi alumni guru penggerak itulah yang akan menjadi penggantinya kepala sekolah yang sudah pensiun, ya, atau sudah capek dan lain-lain. Itu akan diprioritaskan. Jadi mohon semua kepala dinas dan kepala sekolah mengerti bahwa guru-guru yang akan masuk dalam program itu, itulah yang akan menjadi program talenta kepemimpinan kepala sekolah dan juga pengawas kita. Ya, jadi pemimpin ini dari program guru penggerak. Makanya susah banget masuknya programnya. Ada essay, ada interview dan lain-lain. Luar biasa, tapi top sekali yang saya ketemu. Itu adalah guru penggerak. Sekolah penggerak itu apa? Sekolah penggerak itu adalah untuk sekolah-sekolah, bukan sekolah unggul. Saya dapat pertanyaan berapa sering sekali kemarin saya ditanya, loh ya Pak, yang di kota-kota sekolah-sekolah bagus nggak jadi sekolah penggerak? Kok jadi sekolah-sekolah di pinggiran yang dipilih jadi sekolah penggerak? Nah, inilah penjelasannya. Karena sekolah penggerak itu bukan sekolah unggul, kita ingin semua sekolah menjadi sekolah penggerak nanti ujung-ujungnya. Malah kita sengaja milih sekolah dari berbagai macam profil
profil siswanya, profil orang tuanya, sosioekonominya harus variatif karena harus representatif terhadap demografi sistem pendidikan kita. Gak ada gunanya kalau cuma sekolah-sekolah yang unggul yang kita pilih-pilih. Jadi di setiap kategori sosioekonomi, pencapaian pembelajaran itu kita pilih sekolah penggerak. Makanya jangan bingung kenapa sekolah saya biasanya sekolah favorit kok nggak jadi sekolah penggerak dan sekolah pinggiran dapat. Karena kita telah mengevaluasi itu ada kuotanya di masing-masing demografi. Dan sekolah penggerak itu bukan hal yang mudah dan itu merupakan satu hal yang sulit. Jadi saya selalu menanya, sekolah penggerak adalah yang kepala sekolah dan guru-gurunya itu sedikit nekat. Dia berani melakukan perubahan yang sangat besar dalam waktu yang pendek. Dan dia harus komitmen 4 tahun, makanya banyak banget kepala sekolah kecewa sama saya. Pak, saya pensiun 2 tahun, jadi sekolah saya nggak bisa masuk sekolah penggerak. Saya bilang, mohon maaf Bu, mohon maaf Pak. Ini disebabkan karena programnya aja 3 tahun. Jadi kondisi kita adalah tuh kepala sekolah nggak boleh kemana-mana. Dia harus jaga untuk 4 tahun sampai transformasi itu selesai. Di dalam sekolah penggerak disitulah kita akan menguji coba kurikulum prototipe kita, kurikulum yang lebih merdeka. Saya selalu bilang dari semua pengamat pendidikan yang mengevaluasi, yang berhak mengevaluasi kurikulum itu baik apa tidak, itu bukan saya, itu bukan Pemda. Yang paling valid untuk mengevaluasi kurikulum ya guru lah yang paling berhak, karena itu untuk mereka. Kalau kurikulum itu berguna apa tidak, ya mereka yang akan menentukan. Makanya di sekolah-sekolah penggerak ini kita mengetes kurikulum dari kita yang lebih fleksibel, yang lebih mengedepankan seperti taman siswa ya Pak, lebih menyenangkan, lebih banyak waktunya mengerjakan proyek-proyek, lebih banyak pilihan buat siswa, ya, lebih banyak aktivitas-aktivitas kreatif, kolaboratif, mengikuti profil pelajar Pancasila. Ini kita tes dulu. Jadi kita mendapat masukan dari sekolah-sekolah penggerak kita sebelum nanti kita tawarkan ke sekolah-sekolah lain. Kami ingatkan, jangan khawatir, tidak akan ada paksaan sama sekali untuk mengikuti kurikulum. Semuanya opsi. Ya, jangan khawatir mengenai yang kemarin itu ada kebijakan yang sekolah-sekolah di bawah umur 60. Itu sudah saya putuskan untuk tidak akan diimplementasi tahun ini maupun tahun depan. Kami akan mengkaji kebijakannya, ya. Kami akan mengkaji kebijakannya dan melakukan beberapa perbaikan dari proses itu, ya. Terutama di masa pandemi ini, nggak bisa. Ini nggak bisa kita mikirin itu dulu, ya, stres. Kita benahi dulu, kita pulih dulu dari strategi, lalu kita akan mengkaji lagi kebijakannya. Jadi semoga itu bisa beberapa butir informasi yang bisa melegakan, ya, yang bisa menenangkan, tapi juga mengerti. Ujung-ujungnya Bapak Ibu, semua merdeka belajar ini nggak usah terlalu rumit. Ujung-ujungnya sama kayak filsafatnya taman siswa, karena merdeka belajar itu datang dari filosofi tiada dewa. Kalau ditanya merdeka belajar itu maunya apa sih? Cuma 2. Kita ingin semua sekolah kita 1. menyenangkan, 2. relevan untuk masa depan murid kita. Dan itu aja. Saya udah sekian dulu. Mohon maaf kalau sedikit panjang, tapi saya sangat ingin mendengar opini-opini, masukan dan juga pertanyaan.